Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2 akan menjelaskan tentang panca indera. Sebelumnya, perkenalkan, nama anggota kelompok kami terdiri dari Beni Kristianto, Friska Novita Rizky, Nurul Inayah Yuridi, Rahma Safrita Dewi, Rahmi Lutfia Rizky, Rifka Zahira, Siti Nurul Anissa, Tunggu Yuniati Kasufi, dan Trining Tias Pratiwi. Panca indera. Panca indera manusia terdiri dari indera penglihat yaitu mata, indera pendengar yaitu telinga, kemudian indera pembau yaitu hidung, indera pengecap yaitu lidah, dan indera peraba itu kulit. Yang pertama, indera penglihat yaitu mata. Anatomi indera penglihatan. Mata merupakan alat indera yang terdapat pada manusia yang secara konstan menyesuaikan pada jumlah cahaya yang masuk, memusatkan perhatian pada objek yang dekat dan jauh, serta menghasilkan gambaran yang kontinu yang dengan segera dihantarkan pada otak. Fungsi mata adalah sebagai indera penglihatan. Menurut ilmu anatomi, mata manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar mata terdiri dari 1. Bulu mata. Bulu mata merupakan barisan rambut yang terdapat pada ujung kelopak mata, berfungsi melindungi bola mata dari masuknya debu dan partikel. Yang kedua ada alis mata, yaitu rambut-rambut halus yang terdapat di atas mata. Alis adalah dua potong kulit tebal melengkung yang ditumbuhi bulu. Yang ketiga, kelopak mata. Kelopak mata merupakan dua buah lipatan atas dan bawah kulit yang terletak di depan bulbus okulis. Yang keempat ada kelenjar lacrimal, memproduksi lapisan aqueous air mata yang selanjutnya akan membasahi seluruh permukaan bola mata melalui proses berkedip. Selanjutnya bagian dalam mata terdiri dari 1. Bola mata. Bola mata adalah organ penglihat. Bola mata terletak di tulang orbita serta dilindungi struktur seperti kelopak mata, alis, konjungtiva, dan alat-alat lacrimal. Terdiri dari lapisan luar, fibrus yang merupakan lapisan penyangga, lapisan tengah, vasikular, dan lapisan dalam, lapisan saraf. Yang kedua, sklera merupakan selaput jaringan ikat yang kuat dan berada pada lapisan terluar mata yang berwarna putih. Yang ketiga, kornea merupakan selaput yang tembus cahaya. Melalui kornea, kita dapat melihat penggelan pupil dan iris, berfungsi sebagai pelindung mata agar tetap bening dan bersih. Kornea ini dibasahi oleh air mata yang berasal dari kelenjar air mata. 4. Koroid. Koroid adalah selaput tipis dan lembab, merupakan bagian belakang tunika vaskulosa atau lapisan tengah dan sangat peka oleh rangsangan. Koroid berfungsi memberi nutrisi ke retina dan badan kaca dan mencegah refleksi internal cahaya. 5. Iris merupakan diafragma yang terletak di antara kornea dan mata. Iris adalah tirai berwarna di depan lensa yang bersambung dengan selaput koroid. Iris berisi dua kelompok serabut otot tak sadar atau otot polos. Kelompok yang satu mengecilkan ukuran pupil, sementara kelompok yang lain melebarkan ukuran pupil itu. 6. Pupil. Pupil berfungsi sebagai tempat untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. 7. Lensa. Lensa adalah organ fokus utama yang membiaskan berkas-berkas cahaya yang terpantul dari benda-benda yang dilihat menjadi bayangan yang jelas pada retina. 8. Retina merupakan lapisan bagian dalam yang sangat halus dan sangat sensitif terhadap cahaya. Pada retina terdapat reseptor. Retina berfungsi untuk menerima cahaya, mengubahnya menjadi impuls saraf dan menghantarkan impuls ke saraf optik. 9. Aqueous humor atau humor berair berfungsi menjaga bentuk kantong depan bola mata. Aqueous humor atau cairan berair terdapat di bilik kornea. Strukturnya sama dengan cairan sel, mengandung nutrisi bagi kornea dan dapat melakukan difusi gas dengan udara luar melalui kornea. 10. Vitreous humor atau humor bening berfungsi menyokong lensa dan menolong dalam menjaga bentuk bola mata. Vitreous humor berfungsi memberi bentuk dan kekokohan pada mata, serta mempertahankan hubungan antara retina dan selaput koroid dan sklerotik. 11. Bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian retina yang paling peka terhadap cahaya karena merupakan tempat perkumpulan sel-sel saraf yang berbentuk kerucut dan batang. Fungsi bintik kuning yang terdapat di retina pada mata adalah untuk menerima cahaya dan
Otot yang melekat pada mata yaitu musculus levator palpebralis superior inferior, musculus orbicularis oculi otot lingkar mata, musculus rectus oculi inferior atau otot di sekitar mata, musculus rectus oculi medial atau otot di sekitar mata, dan musculus obliquus oculi superior. Kemudian selanjutnya 14 bilik anterior. Bilik anterior atau kamera oculi anterior yang terletak antara kornea dan iris. Dan yang terakhir bilik posterior. Bilik posterior atau kamera oculi posterior terletak di antara iris dan lensa. Baik bilik anterior maupun bilik posterior diisi dengan aqueous humor. Baiklah, selanjutnya ada kelainan pada mata. Yang pertama yaitu presbiopi, yaitu penyakit mata karena proses penuaan, disebut juga mata tua. Yang kedua, hipermetropi, yaitu disebabkan bola mata terlalu pendek sehingga bayang-bayang jatuh di belakang retina. Selanjutnya, miopi, yaitu cacat mata yang disebabkan oleh bola mata terlalu panjang sehingga bayang-bayang dari benda yang jaraknya jauh akan jatuh di depan retina. Selanjutnya, astigmatisme, yaitu kelainan yang disebabkan bola mata atau permukaan lensa mata mempunyai kelengkungan yang tidak sama, sehingga fokusnya tidak sama. Akibatnya, bayang-bayang jatuh tidak tepat pada tempat yang sama. Katarak, yaitu cacat mata, yaitu buramnya dan berkurang elastisitasnya lensa mata. Kemudian ada emerolapi atau rabun senja, yaitu kelainan yang menyebabkan penderita menjadi rabun pada senja hari. Kemudian xerostalmi, yaitu kelainan pada mata, yaitu kornea menjadi kering dan bersisik. Dan yang terakhir ada keratomerasi, yaitu kelainan pada mata, yaitu kornea menjadi putih dan rusak. Cara kerja mata. Cara kerja mata dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar 2.3 yang A, itu cara kerja mata untuk melihat dekat, di mana otot berkontraksi. Dan pada gambar 2.3 yang B, itu untuk melihat jauh, di mana otot berrelaksasi. Selanjutnya, indera pendengar yaitu telinga. Telinga berfungsi mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Bagian-bagian dari telinga yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian telinga. 1. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga. Fungsinya untuk menangkap gelombang suara yang masuk ke dalam telinga. Kemudian, lubang telinga fungsinya sebagai jalan masuknya suara ke telinga. Dan saluran telinga fungsinya menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Yang kedua, bagian telinga tengah terdiri dari selaput pendengaran atau gendang telinga. Akan bergetar jika ada suara yang masuk melewati saluran telinga. Kemudian saluran eustetikus adalah saluran yang menghubungkan telinga dan mulut. Fungsinya mengatur keseimbangan tubuh. Dan ada tulang-tulang pendengaran yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sunggur D. Kemudian ada telinga dalam terdiri dari tingkap jorong, tingkap bundar, saluran setengah lingkaran, dan rumah siput. Cara kerja telinga, di mana suara masuk melalui udara dan menuju ke telinga, kemudian menuju ke gendang telinga. Gendang telinga akan bergetar, kemudian menuju ujung syaraf, diteruskan oleh tulang-tulang pendengar telinga ke ujung syaraf, dan selanjutnya menuju otak, disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. 3. Indera pembau, yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai indera pencium dan alat pernapasan. Bagian-bagian dari hidung yaitu lubang hidung, batang hidung, dan rongga hidung. Rongga hidung terdiri dari rambut hidung, yaitu berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup, dan lapisan lendir yang berfungsi sebagai pelembab. Membran mukosa olfaktorius. Sel reseptor olfaktorius terletak di bagian mukosa hidung khusus. Membran mukosa olfaktorius yang berpigmen kekuningan. Membran mukosa olfaktorius selalu ditutupi oleh mukus. Mukus ini dihasilkan oleh kelenjar Bowman yang terletak tepat di bawah lamina membran basalis. Bulbus olfaktorius. Di bulbus olfaktorius, akson reseptor berkontak dengan dendrit primer sel mitral dan sel berumbai untuk membentuk sinaps globural kompleks yang disebut glomerulus olfaktorius. Selain sel mitral dan sel berumbai, bulbus olfaktorius mengandung sel
glomerulus, yaitu neuron inhibitorik yang menghubungkan satu glomerulus ke yang lainnya, dan sel granula yang tidak memiliki akson serta membentuk sinaps timbal balik dengan dendrit lateral, sel mitral, dan sel berumbai. Cortex olfactorius nisipals. Akson sel mitral dan sel berumbai berjalan ke posterior melalui stria olfactorius intermedia dan stria olfactorius lateral menuju cortex olfactorius. Akson berakhir di dendrit apikal, sel piramidal pada cortex olfactorius. Fisiologi indera pembau. Hidung memiliki 10-100 juta neuron reseptor olfaktori yang melapisi epitel olfaktori yang melapisi mukosa hidung dalam rongga hidung yang mampu mendeteksi bau. Sel-sel reseptor terspesialisasi pada epitel olfaktori di hidung berperan mendeteksi bau. A. Ambang dan perbedaan penghidu. Reseptor olfaktorius hanya berproses terhadap bahan yang berkontak dengan epitel olfaktorius dan larut dalam lapisan tipis mukus yang melapisinya. B. Transduksi sinyal. Glomerulus olfaktorius memperlihatkan penghambatan lateral yang diperantarai oleh sel periglomerulus dan sel granula. Hal ini mempertajam dan memfokuskan sinyal olfaktorius sampling. Pada manusia, pertukaran udara di bagian rongga hidung yang mengandung reseptor olfaktorius kurang baik. Peran serabut nyeri hidung. Ujung bebas dari berbagai serabut nyeri trigeminus ditemukan di membran mukosa olfaktorius. Ujung-ujung ini dirangsang oleh bahan iritatif dan komponen iritatif yang diperantarai saraf trigeminus merupakan bagian ciri khas bau dari bahan tertentu seperti papermin, mentol, dan klorin. Ujung-ujung ini juga berperan mencetuskan bersin, lagrimasi, penghambatan pernapasan, dan respon refleks lain terhadap iritan hidung. Adaptasi. Seseorang secara terus-menerus terpajan oleh bau tertentu, bahkan bau yang paling tidak mengenakan. Persepsi bau akan menurun dan akhirnya berhenti. Fenomena yang kadang-kadang bermanfaat ini disebabkan oleh adaptasi yang relatif cukup cepat terjadi pada sistem olfaktorius. Cara kerja hidung. Zat yang berbau dapat tercium oleh hidung jika telah sampai ke rongga hidung. Kemudian, ujung-ujung saraf penciuman terangsang dan disampaikan ke otak sehingga kita dapat mencium baunya. 4. Indera pengecap, yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan. Selain itu, juga untuk pengecapan dan produksi wicara. Bagian-bagian lidah berdasarkan lokasinya, yaitu akar lidah, terdiri atas tonsil lidah atau amandel dan jendela buntu. Kemudian ada tubuh lidah, terdiri atas celah lidah, punggung lidah, dan ujung lidah. Bagian-bagian lidah berdasarkan fungsinya, yaitu pengecap rasa manis, yaitu ujung lidah, pengecap rasa asam, samping lidah bagian pangkal, pengecap rasa asin, samping lidah bagian ujung, kemudian pengecap rasa pahit, pangkal atau belakang lidah. Fisiologi indera pengecap. Lidah memiliki pelayanan penyarafan yang majemuk. Otot-otot lidah mendapat penyarafan dari urat saraf hipoglossus. Daya perasaannya dibagi menjadi perasaan umum dan perasaan pengecap khusus. Jaras pengecapan. Serabut saraf sensorik dari tesbut di 2/3 anterior lidah berjalan di dalam cabang korda timpani nervus facialis, dan serabut dari 1/3 posterior lidah mencapai batang otak melalui nervus glossopharyngeus. Modalitas pengecapan dasar. Manusia memiliki 4 pengecapan, yaitu manis, asam, pahit, dan asin. Selama ini diperkirakan bahwa permukaan lidah memiliki daerah khusus untuk masing-masing dari keempat sensasi pertama ini. Tetapi, sekarang telah jelas bahwa semua rasa dapat dirasakan di seluruh bagian lidah dan struktur sekitar. 5. Indra peraba, yaitu kulit. Kulit merupakan indra peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Bagian-bagian kulit yaitu lapisan luar yang disebut epidermis. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Lapisan dalam atau lapisan dermis berfungsi untuk mendukung epidermis dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Fisiologi indra peraba. Cara kerja kulit. Rangsang yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri.
Ketika kulit menerima rangsang, rangsang tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsang akan diolah. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsang. Otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsang tersebut. Selanjutnya, kelainan pada kulit. Pertama, jerawat mudah menyerang kulit wajah, leher, punggung, dan dada. Panu disebabkan oleh jamur yang menempel di kulit. Kadas nampak di kulit sebagai bulatan putih bersisik. Skabies disebabkan oleh parasit insekta yang sangat kecil. Eksim merupakan penyakit kulit yang akut atau kronis. Dan biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.